Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman solih-solihah kelas 3? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Masih ingat yel-yel Iqra? SDIT Iqra, kompak, maju, raih kemenangan. Yes, Allahu Akbar. Teman-teman, hari ini kita masih tema 1 ya, tentang judulnya pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Oke. Oh iya, teman-teman sudah berdoa tadi? Mudah-mudahan sudah berdoa ya, sudah murojaah dan pembiasaan sholat duha. Oh iya, jangan lupa sarapan dan minum air putih yang banyak. Oke, tematik hari ini tematik PPKN, yaitu judulnya tentang pentingnya kerjasama. Sebelum Bu Dina melanjutkan pembelajaran tentang pentingnya kerjasama, teman-teman harus tahu dulu nih tujuan pembelajaran kita hari ini. Kenapa sih teman-teman harus belajar tentang pentingnya kerjasama? Yang pertama adalah supaya teman-teman mampu memahami makna bersatu dalam keberagaman. Yang kedua, supaya teman-teman mampu mempraktikkan bentuk-bentuk bersatu dalam keberagaman. Oke. Sebelum Bu Dina melanjutkan, teman-teman, Bu Dina mau tanya nih. Masih ingat Pancasila sila kedua bunyinya kayak seperti apa? Iya, betul. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Betul sekali, teman-teman. Masih ingat di subtema sebelumnya 2 dan 3 kita sudah mempelajari apa aja sih pengamalan dari sila kedua tersebut. Siapa yang masih ingat? Ayo sebutkan di rumah masing-masing. Bu Dina sambil mereview nih. Saling, betul, saling menghargai. Apalagi? Saling menyayangi, betul. Apalagi? Saling tolong menolong, betul. Dan ini sekarang salah satunya adalah kerja sama. Jadi kerjasama adalah salah satu bentuk pengamalan sila kedua. Apa teman-teman? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambangnya apa? Yo. Iya betul, lambangnya rantai. Oke, kita lanjut. Tahukah kamu? Kerjasama adalah pekerjaan yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang sebelumnya telah disepakati bersama. Paham teman-teman? Ya. Terus kenapa sih manusia harus bekerja sama? Lihat tulisan yang di bawahnya. Kenapa manusia harus bekerja sama? Karena manusia merupakan makhluk, ya betul, makhluk sosial, yang artinya manusia tidak dapat hidup sendiri dan pasti membutuhkan bantuan orang lain untuk menjalani kehidupannya. Betul apa betul teman-teman? Betul ya, karena kita tidak dapat hidup sendiri, kita pasti membutuhkan bantuan orang lain. Seperti baju yang kita pakai, apakah kita bisa buat sendiri? Dari mulai benang, bahan, pasti membutuhkan orang lain. Betul sekali. Apa sih manfaatnya kerjasama? Yuk kita lihat berikutnya. Nah, teman-teman, tadi kita sudah mengetahui alasan kenapa kita harus saling bekerja sama. Oke, karena kita makhluk sosial, makhluk yang tidak dapat hidup sendiri. Betul sekali. Manfaatnya apa? Kerjasama itu sendiri, teman-teman. Iya, misalkan contoh, Bu Dina bawa meja nih sendirian. Oh, berat sekali. Kemudian kalian menolong Bu Dina. Kira-kira meja yang tadinya berat akan terasa apa?
Iya, betul. Pekerjaan berat akan menjadi terasa ringan. Betul sekali. Oke, bekerja sama dapat dilakukan di rumah, di sekolah, di lingkungan masyarakat, dan lain-lain. Maksudnya lain-lain apa, Bu? Misalnya di jalan raya, atau kalian mau sebutin di mana? Di mall, Bu. Oh, boleh. Di mana lagi? Di rumah sakit, Bu. Oh, boleh. Dimanapun kita berada, kita bisa melakukan kerja sama. Betul sekali. Terima kasih jawabannya. Kalau kita tadi sudah menyebutkan di mana saja kita bisa bekerja sama, sekarang adalah contoh kerjasamanya. Misalkan kalau kerjasama di rumah, contohnya nih, teman-teman bisa baca. Pertama ada membantu ibu menyiram tanaman. Betul? Betul ya. Kemudian membersihkan rumah bersama-sama. Betul ya. Kemudian membantu ayah mencuci mobil. Oke, dan lain sebagainya. Teman-teman bisa kasih contoh yang lain. Yang bentuknya dilakukan tidak hanya seorang diri. Kenapa membantu ibu menyiram tanaman? Iya, karena ibu menyiram kita bantuin. Berarti kan bareng-bareng kan, bersama-sama kan. Kenapa mencuci mobil? Ya karena ayah mencuci mobil, saya juga bantu, Bu. Oh iya, itulah bersama-sama. Kemudian contoh di sekolah. Mengerjakan tugas kelompok. Biasanya tuh guru suka kasih kalian kelompok-kelompok, entah itu kelompok belajar, kalian misalnya buat diskusi. Nah, itu salah satu bentuk kerja sama. Kemudian melaksanakan tugas piket. Nah, ini nih jangan sampai dilupakan nih teman-teman. Ini merupakan contoh kerja sama. Ya. Oke, kemudian yang ketiga bermain lompat bambu. Ada tuh di buku teman-teman di halaman 159. Nanti teman-teman bisa lihat, bisa dijawab di latihan yang ada di halaman 159. Dicoba-coba menjawab, boleh. Buat belajar teman-teman menambah wawasan ya. Dijawab silakan di halaman 159. Kemudian contoh di sekolah masih banyak lagi ya. Teman-teman mungkin bisa menyebutkannya lain sebagainya. Oke, kemudian contoh di lingkungan masyarakat. Yang pertama ada kerja bakti membersihkan lingkungan. Siapa yang suka kerja bakti? Aku kan masih kecil. Oh iya, anak kecil boleh membantu sesuai dengan kemampuannya. Misalnya mampunya mengutin sampah, boleh. Yang nggak boleh itu yang hanya duduk diam. Kemudian ada gotong royong, membangun masjid, boleh. Membersihkan selokan, boleh. Kemudian membangun jembatan, boleh. Kemudian ada yang ketiga, bekerja sama mengadakan acara kemerdekaan. Misalnya acara 17-an nih, lomba-lomba. Aku mau ikut kerja sama dengan membantu memasang bendera. Oh, boleh. Dan lain sebagainya. Itulah contoh-contoh kerja sama yang ada di rumah, di sekolah, di lingkungan masyarakat. Oke, lanjut. Nah, karena teman-teman tadi sudah tahu apa manfaat atau pentingnya kerjasama, kenapa kita harus kerjasama, pengamalan sila keberapa, sudah tahu kan? Sekarang saatnya kita berlatih. Ayo berlatih. Gambar pertama, teman-teman bisa lihat, ada siapa tuh yang pakai jilbab? Iya, betul, Siti. Siti melihat ibunya sedang menyiram tanaman. Menurut teman-teman ya, yang harus dilakukan Siti apa ya teman-teman? Menurut teman-teman? Ya, teman-teman bisa menuliskan jawabannya di halaman 185. Oke, kita lanjut ya. Kemudian di gambar berikutnya teman-teman bisa lihat Ayah Edo sedang menebang pohon yang sangat tua. Oh maaf, yang sudah tua. Menurut teman-teman nih, yang harus dilakukan Edo adalah
Apa ya? Edo lagi tanggung tuh main layangan. Tapi sikap terbaiknya Edo harus apa? Oke, teman-teman bisa jawab apa yang teman-teman akan lakukan menurut teman-teman di halaman 186. Untuk belajar saja ya. Silakan dituliskan boleh. Oke, lanjut ya. Kemudian di gambar selanjutnya tuh ada gambar 3 anak perempuan tuh apa ya? Ibu bacakan ya. Lani sedang menangis kesakitan. Wah, kenapa ya Lani? Tangan Lani tertusuk duri bunga mawar. Ih, kasihan ya Lani. Menurutmu, menurut teman-teman nih ya, yang harus dilakukan teman-teman Lani adalah, nah kalau ada teman yang kena musibah seperti ini nih, apa yang harus dilakukan sama temennya? Atau kalian, kalau teman kalian lagi kena musibah seperti ini, apakah yang kalian lakukan? Bisa teman-teman jawab di halaman 156. Oke, terima kasih. Oke, selesai untuk hari ini teman-teman. Terima kasih atas kerjasama dan partisipasinya. Teman-teman bisa melihat buku halaman 185 dan 86 untuk menjawab pertanyaan tadi, dan di halaman 159. Oke teman-teman, mudah-mudahan selalu sehat ya, selalu semangat. Oke. Terima kasih, selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah teman-teman.